Ya, silakan. Baik, Pak Cahyadi. Halo, Assalamualaikum. Iya, Boleh open cam. Pak Cahyadi duluan aja. Duluan ya. Iya, Baik ya, Pak Ibu Heni, Cahyadi kita yang jadi mulai saja. coachnya. Ya, baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Apa kabar pada sore hari ini? Waalaikumsalam, Bapak. Baik sekali kabarnya. Alhamdulillah, Bu ya. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Dilihat dari WA Ibu, sepertinya ada masalah itu, Bu ya. Baik, Pak. Terima kasih sudah bertanya. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Pak. Oh, bagus sekali, Bu ya. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut, Bu, kira-kira? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan yang menyenangkan bagi siswa atau murid saya di dalam kelas. Kira-kira apa yang ingin Ibu ciptakan dalam kelas supaya bisa kondusif, Bu? Saya tuh Bisa. Pak sudah mencoba apa tuh namanya, sudah mencoba berbagai metode pembelajaran tuh Pak, tetapi belum ada yang benar-benar efektif yang saya lakukan. Oke, kira-kira apa ya yang bisa Ibu lakukan dalam dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya tuh sebenarnya masih membutuhkan untuk meningkatkan kompetensi dalam melakukan pengelolaan kelas Bapak. Namun saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran sedang berlangsung. Oke, seperti itu ya, Bu ya. Sekarang kira-kira apa yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam menghadapi hal ini? Tantangan saya itu Pak, pada saat pengelolaan kelas itu ya untuk menarik motivasi terhadap anak didik itu sendiri. Terkadang anak itu ada yang bisa saya rekrut atau saya datangkan mereka sepenuhnya, hadir sepenuhnya di dalam kelas. Adapun tidak gitu, Pak. Oh, seperti itu, Bu ya. Oke, ya kira-kira apa ya yang menjadi kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat mengikuti pembelajaran berlangsung, Pak. Baiklah, Bu ya, mari kita sama-sama bahas strategi untuk mendalami siswa yang suka berbicara saat belajar dan siswa yang sering diam. Di saat ini pembelajaran berlangsung ini. Ya, pertama-tama sebelumnya perlu untuk memahami penyebabnya. Siswa yang suka berbicara saat berlangsung itu, Pak, saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Karena ada kemungkinan siswa itu tidak memahami apa yang sedang saya jelaskan. Kemungkinan karena ada tindakan mereka termasuk bermain di dalam kelas gitu. Terus ada yang ketidakpahaman dalam dalam mempelajari atau mengikuti pembelajaran di pelajaran saya gitu, Pak.
Oh ya, seperti itu Bu ya. Kira-kira apa yang ini Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan yang harus Ibu lakukan? Saya menghadirkan strategi untuk mengendalikan siswa jika berbicara saat pelajaran berlangsung, Pak. Ibu baiklah ya, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Ibu kali. Pak Jayadi, ini Bu Marlista tadi sudah saya izinkan. Di Pak Jayadi Oke, nerima enggak? oh, oke Bu, kita lanjut lagi Bu ya. Jika Iya. yang Ibu lakukan tadi, yang dari apa tadi Bu ya, dari cara Ibu pertama Ibu melakukan memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Kemudian jika demikian Ibu ya, kira-kira perlu yang memberikan penyelesaian yang lebih yang lebih baik itu bagaimana menurut Ibu? Tentunya yang saya lakukan itu, Pak, untuk memberikan penyelesaian yang lebih jelas, saya akan melakukan tindakan pada saat pembelajaran itu mengatur metode pembelajarannya, terus memvariasikan strateginya seperti saya menggunakan model pembelajaran yang inovatif gitu Pak, menghadirkan media pembelajaran yang menarik, penampilan video, ataupun saya melakukan asesmen yang berbeda gitu. Terus saya akan mencobanya supaya siswa itu hadir sepenuhnya dan termotivasi terhadap pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Selain itu, kita perlu memberikan penguatan Bu ya secara positif kepada siswa yang tidak berbicara, kemudian kepada dan supaya mereka itu bisa memberikan pujian, penghargaan kepada siswa yang diam. Ya, Pak, saya akan melakukannya tentunya berupa penguatan tadi, berupa penghargaan, apalagi siswa yang sudah berhasil terkadang mendapatkan tangan atau pujian, oh Anda berani begitu kan. Mereka sudah termotivasi. Oke, bagaimana menurut Ibu ya? Apakah Ibu sudah mempunyai gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silahkan Anda mengimplementasikan strategi tersebut. Bukan ya? Bukan. Bentar. Dalam peningkatan strategi itu, Pak, untuk menekankan kembali, tentunya saya akan mempelajari kembali tentang model-model pembelajaran yang menurut saya lebih cocok di materi yang akan saya sampaikan. Sebab tidak semua materi yang disampaikan itu sesuai dengan eh, strategi atau model yang cocok begitu dengan untuk praktiknya gitu, Pak. Yang cek mana Bu? Mhm. Strategi Bu strategi tadi Iya. seperti itu. Kira-kira menurut Ibu Heni ya, apa yang menjadi
refleksi ya, refleksi dari apa yang Ibu lakukan ini. Iya, baiklah Bapak. Jadi kan pada penekanan pada coach saya di sini terhadap Bapak itu Pak ya, saya inginkan adanya perubahan pembelajaran pada kelas saya. Pada saat meningkatkan motivasi anak di kelas dalam mengikuti pembelajaran di mata pelajaran saya, Bapak. Saya akan mengatur strategi atau lebih mencocokkan metodenya, Pak, ke depannya, lalu mencocokkan lagi model pembelajaran, terus media atau video-video yang lebih menuntun atau lebih menarik motivasi anak itu sendiri di dalam kelas saya, Pak. Itu refleksinya, Pak. Oke, refleksinya. Jadi ini kapan penerapannya bisa diterapkan di sekolah, Bu? Untuk penerapannya? Seharusnya penerapan ini akan saya lakukan pada tahun ajaran baru ini, Bapak. Kebetulan untuk Merdeka di kelas kami akan segera kami mulai. Oke, Bu Coach ini ini sangat membantu, Pak, pada ya. saat ini. Oke Bu, ini saya tunggu penerapannya kabar berikutnya ya supaya penerapan apa yang Ibu lakukan bisa diterapkan di sekolah Ibu supaya ini semoga strategi Ibu ini bisa Ibu laksanakan dengan baik. Ini saya kira sampai di sini Bu ya untuk coaching kita hari ini. Jadi kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Terima kasih atas bantuannya, Bapak. Oke, terima kasih Bu, sama-sama. Ntar, Pak ya. Ya, selanjutnya. Ya, mulai. Saya mulai, Pak ya. Boleh ya. Selamat sore, Bapak Cahyadi. Selamat sore Bu Heni. Apa kabar Ibu Heni hari ini? Baik sekali Bapak. Sebelumnya Bapak sudah bikin janji sama saya untuk kegiatan sosial kita ya Bapak ya? Ya benar sekali Bu, kita sudah bikin janji. Saya ingin berkonsultasi, ingin menyampaikan suatu unek-unek dan sebagainya kepada Ibu Heni. Apakah Ibu Heni ada waktu? Baik Bapak, sangat diberikan waktu sepenuhnya untuk Bapak. Langsung saja ya Pak ya, kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Ya oke Bu ya, boleh kita langsung ke Tapi sesi tanya jawab. ya, sebelum kita mulai, bagaimana perasaanmu menjelang sesi coaching kali ini? Adakah hal yang khusus yang ingin dijelaskan Bapak atau diskusikan dalam fokus ini, Pak? Oh, oke Bu, sebenarnya saya merasa sedikit gugup ya, tapi ini merupakan suatu kebutuhan buat saya, maka saya akan menyampaikan unek-unek dan ini permasalahan yang saya hadapi supaya masalah ini bisa saya atasi dan ada solusinya. Iya, tentu Pak. Saya menghargai kejujuran Bapak. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya Pak ya. Apakah ada hal yang khusus yang ingin kita bahas pada hari ini maksudnya? Ini benar sekali Bu, pada hari ini kebetulan Ibu sempat untuk menjadi coach saya, maka saya akan banyak mengucapkan terima kasih Bu ya. Saya sebenarnya Bu banyak sekali permasalahannya di tahun ajaran baru ini. Ini sekolah kami itu akan mengadakan full day, berarti pulangnya dari pagi sampai jam 3.30 sehingga banyak sekali permasalahan yang akan saya hadapi terutama untuk menghadapi siswa-siswa karena ini suasananya tuh beda Bu. Berarti ini cara siswa juga dalam dalam proses kegiatan belajar mengajar itu tentunya berbeda. Apalagi dalam minggu-minggu pertama Bu, pasti banyak sekali perbedaannya. Baik Bapak, apakah tujuan yang ingin Bapak capai dalam sesi coaching ini Pak?
Ini sebenarnya tujuan yang akan saya sampaikan, Bu. Saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru, supaya ini tujuan saya ini bagaimana kita mensiasati siswa, ya supaya siswa itu tetap termotivasi untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, walaupun waktunya lebih panjang dibanding dengan waktu yang tahun kemarin. Situ Pak. Ya, Terus sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apakah yang membuat Bapak merasa kesulitan terhadap perubahan full day itu, Pak? nah yang menjadi yang kesulitan, Bu, saya ini sebenarnya banyak sekali permasalahan yang sulit menghadapi siswa ini ya, terutama di saat jam-jam siang, Bu, setelah istirahat itu siswa ini turun semangat ini drastis, semangat belajarnya itu turun menjadi kira-kira tidak ada lagi gairah untuk belajar. Di situ ia timbul ngantuk dan sebagainya. Sehingga saya bingung menghadapi hal itu. Apakah kira-kira yang akan saya lakukan untuk menghadapi siswa seperti itu? Cukup paham, Bapak. Terus bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut, Pak? Kira-kira Untuk apa yang menghadapi dilakukan? ya. Oke, untuk menghadapi ini situasi seperti itu, saya sudah merancang, Bu, merancang suatu ilmu baru yang kita peroleh di CGP. Itu saya temukan ada RPP diferensiasi dan KSE. Mungkin insya Allah itu yang akan saya terapkan. Baik, Bapak. Sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apakah rencana Bapak dalam mencapai tujuan dari eh, pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Rencananya, Dalam ini ya, dalam merancang istilah pembelajaran diferensiasi ini ada beberapa hal yang akan saya siapkan, Bu, ya. Pertama, saya akan mengkondisikan dulu siswa, akan membagi dulu siswa, akan survei dulu seperti kita survei bagaimana kebutuhan siswanya, karakter siswanya. Kemudian kita merancang ke RPP diferensiasi. Istilah itu kita lakukan dulu suatu pemetaan, Bu. Bagaimana keinginan siswa itu seperti apa kebutuhannya. itu adalah langkah-langkah yang baik ya, Pak ya. Rencana aksi yang terstruktur dan terfokus pada detailnya akan membantu Bapak mengatasi tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Terus bagaimanakah Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini, Pak? Tindak lanjutnya apa, Pak? Yang Saya tindak akan lanjutnya, saya untuk awal-awal pembelajaran baru ini, saya hanya mensurvei dulu, merencanakan dulu, kemudian setelah saya menyelesaikan RPP, minggu berikutnya itu minggu kedua ini minggu kedua dalam proses kegiatan belajar, saya akan secepatnya melakukan strategi diferensiasi ini, Bu. apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah dilakukan nanti, Pak? Saya berkomitmen ya, mungkin seyakin-yakinnya ya, semoga apa yang menjadi rencana saya ini bisa saya terapkan di sekolah, dan saya mengharapkan kepada rekan guru, juga kepada kepala sekolah, supaya ia mensupport apa yang menjadi tujuan saya terhadap penerapan pembelajaran diferensiasi ini, Bu. Sesuai dengan langkah-langkah yang saya buat. Jadi di sini peran sertanya siapa saja, Pak, yang dapat membantu Bapak untuk melakukan atau mempertajam komitmen dari Bapak itu sendiri? Begini, Bu Keterlibatannya. Heni ya, ini yang
peran yang sangat membantu saya dalam menerapkan strategi ini, Bu, ya. Pertama itu dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah salah satu orang-orang yang paling berperan, Bu, ya. Kemudian rekan guru saya, ya selain dia memberikan support, itu juga tempat saya berkonsultasi, dan yang utama adalah siswanya ingin belajar. Kira-kira bagaimana tindak lanjutnya ke depan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak itu? Untuk Tindak lanjut. tindaknya lanjutnya mungkin ini istilahnya continue, Bu, ya. Berarti terus-menerus kita terapkan, kita lihat dari segi keberhasilannya. Kalau ini memang sudah bagus untuk diterapkan dengan siswa, mungkin berkelanjutan akan kita terapkan untuk tahun ini, juga untuk insya Allah tahun akan datang kita tetap berkontinu. Baik, Pak. Kira-kira refleksinya untuk coaching ini untuk penerapan berdiferensiasi ya apa menurut Bapak? Refleksinya biar Refleksinya lebih. dari perencanaan saya ini berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian saya berkonsultasi lagi dengan rekan kerja, kemudian saya merancang sebuah RPP baik itu yang sesuai dengan pembelajaran diferensiasi dan KSE, kemudian akan saya terapkan. Setelah saya terapkan, saya mengharapkan supaya ini tujuan saya menerapkan ini bisa diterima dan bisa disenangi dan bisa diterima bisa istilah itu disukai oleh siswa, sehingga siswa itu ini dalam jam-jam selanjutnya itu tetap semangat, Bu, tetap semangat seperti jam sebelum istirahat, tidak merasa bosan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Baik sekali Bapak, semoga nanti dapat diterapkan di kelas Bapak ya, semoga sukses. Jadi kiranya kesimpulannya apa tuh nantinya? Jadi Kesimpulan pembelajaran oke, berdiferensiasi untuk apa tadi? Untuk di full day kan? Ini ya Poldi. di sekolah Bapak ini sudah berlanjut, sudah memulai, maksudnya full day ini apa mau memulai? Ini Tapi mau memulai, diberlakukan Bu, Pak mau ya. memulai setelah MPLS ini kami sudah memulai menerapkan Poldi. Jadi saya ini berusaha secepat mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan melengkapi administrasinya, terutama RPP dan sebagainya. Setelah itu, insya Allah saya akan terapkan dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Baik, saya kira semuanya sudah terjawabkan ya Pak ya dari coaching kita pada hari ini ya Pak ya. Atas Ya, kekhawatiran yang diresahkan oleh Bapak itu ya. alhamdulillah, Bu, setelah saya coaching dengan Ibu, semua permasalahan-permasalahan yang selama ini terpendam, Bu, ya, terpendam di benak saya sulit untuk konsultasi dengan rekan kerja lain karena rekan kerja lain juga belum pernah mengikuti, belum giliran untuk mengikuti CGP. Akhirnya saya terjawab sudah dengan adanya rekan coaching yang luar biasa ini, sehingga apa-apa yang menjadi masalah buat saya terjawab semuanya. Bapak begitu berlebihan. Itu saya hanya membantu menemukan kompetensi itu sendiri dari Bapak itu sendiri lah Pak. Baiklah, kita Sama-sama Ibu cukupkan ya juga. Pak ya pada hari ini ya Pak ya. Ya, oke. Topik kita. Ya Apakah sama-sama Bu. sudah Ibu juga seperti itu. memenuhi waktunya Pak ya? Ya sudah, sepertinya sudah memenuhi waktu Bu ya. Terima kasih atas waktu, atas yang pemberian coachingnya. Ini semuanya permasalahan-permasalahan bisa saya jawab, bisa saya ada solusinya. Jadi untuk hari ini saya merasa lega Bu ya dengan jawaban dari Ibu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, sama-sama. Oke, Bapak Ibu. Selesai. Silahkan di stop recording, Bapak Ibu. Nanti
pencet berhenti.